Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia dari famili Leporidae, yang dapat ditemukan di banyak bagian bumi. Kelinci berkembang biak dengan cara beranak yang disebut vivipar. Dulunya, hewan ini adalah hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. Kelinci diklasifikasikan dalam ordo Lagomorpha yang dibedakan menjadi dua famili yakni Octonidae Pica yang pandai bersiul, dan Leporidae kelinci itu sendiri dan terwelu. Asal kata kelinci berasal dari bahasa Belanda, yaitu konince yang berarti anak kelinci. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara mulai mengenali kelinci saat masa kolonial, padahal di Pulau Sumatera ada satu spesies asli kelinci Sumatera, Nesolagus netseri, yang baru ditemukan pada tahun 1972. Saat ini sejumlah jenis kelinci menjadi hewan peliharaan dan hewan pedaging. Beberapa jenis kelinci hewan pedaging juga ada yang dijadikan sebagai hewan peliharaan. Jenis kelinci terbesar di dunia, yaitu Continental Giant, biasanya dijadikan hewan pedaging, tetapi ada juga yang memeliharanya dan secara resmi telah menjadi kelinci terbesar di dunia. Istilah kelinci biasanya digunakan untuk semua spesies Leporidae kecuali genus Lepus. Anggota genus tersebut dikenal sebagai terwelu. Terwelu bersifat prekosial, terlahir relatif dewasa dan mudah bergerak, memiliki rambut dan penglihatan yang baik, sedangkan spesies kelinci bersifat altrisial, terlahir tanpa bulu dan buta. Terwelu dan beberapa kelinci hidup relatif menyendiri di rumah sederhana di atas tanah, sementara kelinci lainnya hidup dalam kelompok sosial di liang, yang dikelompokkan bersama membentuk sarang. Terwelu umumnya berukuran lebih besar dari kelinci, dengan telinga yang lebih memanjang, dan kaki belakang yang lebih besar dan panjang. Keturunan kelinci Eropa biasanya dibiakkan sebagai hewan ternak dan dipelihara sebagai hewan peliharaan, sedangkan tidak ada terwelu yang didomestikasi. Jenis kelinci yang disebut terwelu Belgia, sebenarnya adalah kelinci domestik yang dibiakkan secara selektif agar menyerupai terwelu. Kelinci telah lama dijinakkan. Kelinci Eropa telah banyak dipelihara sebagai hewan ternak, dimulai pada zaman Romawi kuno. Sebagai hewan ternak, kelinci diternakkan untuk diambil daging dan bulunya. Ras yang paling awal merupakan sumber daging yang penting, sehingga menjadi lebih besar dari kelinci liar, namun kelinci domestik di zaman modern memiliki ukuran yang bervariasi dari kerdil hingga raksasa. Bulu kelinci, yang dihargai karena kelembutannya, dapat ditemukan dalam berbagai macam warna dan pola bulu, serta panjangnya. Jenis kelinci Angora, misalnya, dikembangkan karena bulunya yang panjang dan halus, yang sering dipintal dengan tangan menjadi benang. Ras kelinci domestik lainnya telah dikembangkan terutama untuk perdagangan bulu komersial, termasuk Rex, yang memiliki bulu pendek dan mewah. Karena epiglotis kelinci berada di atas langit-langit lunak kecuali saat menelan, kelinci merupakan pernafasan hidung wajib. Kelinci mempunyai dua set gigi seri, satu di belakang yang lain. Dengan cara ini mereka dapat dibedakan dari hewan pengerat. Perbedaan lainnya adalah pada kelinci, seluruh giginya terus tumbuh, sedangkan pada kebanyakan hewan pengerat, hanya gigi serinya yang terus tumbuh. Mereka dipisahkan karena konsensus ilmiah menyatakan bahwa banyak kesamaan mereka disebabkan oleh evolusi konvergen. Analisis DNA terbaru dan penemuan nenek moyang yang sama telah mendukung pandangan bahwa mereka memiliki garis keturunan yang sama, sehingga kelinci dan hewan pengerat kini sering dikelompokkan bersama dalam superordo Glires. Karena kecepatan dan ketangkasan adalah pertahanan utama kelinci melawan pemangsa termasuk rubah cepat, kelinci memiliki tulang kaki belakang yang besar dan otot yang berkembang dengan baik. Setiap kaki depan memiliki 4 jari kaki ditambah cakar embun. Setiap kaki belakang memiliki 4 jari kaki tetapi tidak ada cakar embun. Kebanyakan kelinci liar terutama dibandingkan dengan terwelu, memiliki tubuh berbentuk telur yang relatif penuh. Bulu lembut kelinci liar berwarna agouti atau, jarang, melanistik yang membantu kamuflase. Ekor kelinci kecuali kelinci ekor kapas berwarna gelap di bagian atas dan putih di bagian bawah. Kelinci, mereka jauh lebih panjang dibandingkan kaki depan, sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar. Tekanan aksi dari otot menciptakan gaya yang kemudian didistribusikan melalui struktur rangka. Kelinci yang menghasilkan lebih sedikit tenaga dan memberikan lebih sedikit tekanan pada tulang lebih rentan terhadap osteoporosis karena penipisan tulang. Pada kelinci, semakin banyak serat dalam otot, semakin tahan terhadap kelelahan. Otot-otot tungkai belakang kelinci dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori utama: paha belakang, paha depan, dorsiflexor, atau plantar flexor. Otot-otot ini bekerja sama satu sama lain dengan cara yang sama seperti flexor plantar dan dorsiflexor, berkontribusi pada pembentukan dan tindakan yang berhubungan dengan kekuatan. Dalam ordo Lagomorph, telinga digunakan untuk mendeteksi dan menghindari pemangsa.
Dalam keluarga Leporidae, telinga biasanya lebih panjang daripada lebarnya. Misalnya, pada terwelu ekor hitam, telinga panjangnya menutupi area permukaan yang lebih luas dibandingkan ukuran tubuhnya sehingga memungkinkan mereka mendeteksi predator dari jauh. Evolusi lebih menyukai kelinci yang memiliki telinga lebih pendek, sehingga luas permukaan yang lebih besar tidak menyebabkan mereka kehilangan panas di daerah beriklim sedang. Hal sebaliknya terlihat pada kelinci yang hidup di iklim panas, memiliki telinga yang lebih panjang dengan luas permukaan yang lebih besar membantu penyebaran panas. Telinga kelinci merupakan struktur penting untuk membantu termoregulasi serta mendeteksi predator karena cara otot telinga luar, tengah, dan dalam berkoordinasi satu sama lain. Otot telinga juga membantu menjaga keseimbangan dan pergerakan saat melarikan diri dari predator. Bentuk sistem perkembangbiakan jantan dewasa sama seperti kebanyakan mamalia dengan kompartemen tubular seminiferus yang berisi sel Sertoli dan kompartemen atluminal yang berisi sel Leydig. Sel Leydig menghasilkan testosteron, yang menjaga libido dan menciptakan karakteristik seks sekunder seperti tuberkel genital dan penis. Pada kelinci jantan dewasa, selubung penis berbentuk silinder dan dapat dikeluarkan sejak usia 2 bulan. Kantung skrotum terletak di samping penis dan berisi bantalan lemak epididymis yang melindungi testis. Antara minggu 10 dan 14, testis turun dan mampu masuk ke dalam rongga panggul untuk melakukan termoregulasi. Saluran reproduksi betina dewasa bersifat bipartit, yang mencegah embrio berpindah antar rahim. Kedua tanduk rahim berkomunikasi dengan dua leher rahim dan membentuk satu saluran vagina. Selain bersifat bipartit, kelinci betina tidak mengalami siklus estrus yang menyebabkan terjadinya ovulasi akibat perkawinan. Rata-rata kelinci betina menjadi dewasa secara seksual pada usia 3 hingga 8 bulan dan dapat hamil kapan saja sepanjang hidupnya. Produksi sel telur dan sperma bisa mulai menurun setelah 3 tahun. Masa kehamilan kelinci berlangsung singkat berkisar antara 28 hingga 36 hari dengan rata-rata jangka waktu 31 hari. Masa kehamilan yang lebih lama umumnya akan menghasilkan jumlah anak yang lebih kecil, sedangkan masa kehamilan yang lebih pendek akan menghasilkan jumlah anak yang lebih besar. Ukuran satu anak dapat berkisar dari 4 hingga 12 ekor sehingga memungkinkan seekor betina melahirkan hingga 60 ekor baru dalam setahun. Setelah lahir, betina bisa hamil lagi keesokan harinya. Pada beberapa spesies, perubahan hormonal akan menyebabkan kelinci betina mulai menggali liang sarangnya sekitar seminggu sebelum melahirkan. Antara 3 hari dan beberapa jam sebelum melahirkan, serangkaian perubahan hormonal lainnya akan menyebabkan dia mempersiapkan struktur sarangnya. Tingkat kematian embrio pada kelinci tergolong tinggi dan dapat disebabkan oleh infeksi, trauma, gizi buruk, dan tekanan lingkungan sehingga tingkat kesuburan yang tinggi diperlukan untuk mengatasi hal ini. Kelinci mungkin tampak krepuskular, tetapi kecenderungan alami mereka adalah melakukan kegiatan malam hari. Pada tahun 2011, rata-rata waktu tidur kelinci di penangkaran dihitung 8,4 jam per hari. Seperti hewan mangsa lainnya, kelinci seringkali tidur dengan mata terbuka, sehingga gerakan yang tiba-tiba akan membangunkan kelinci untuk merespons potensi bahaya. Kelinci adalah hewan mangsa dan oleh karena itu selalu waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Misalnya, di Eropa Mediterania, kelinci adalah mangsa utama rubah merah, teledu, dan lynx Siberia. Jika dihadapkan pada potensi ancaman, kelinci mungkin membeku dan mengamati, lalu memperingatkan kelinci lain di dalam kandang dengan dentuman keras ke tanah. Kelinci betina induknya sadar bahwa ia mengeluarkan aroma yang dapat menarik perhatian pemangsa, maka ia akan menjauhi sarangnya untuk menghindari bahaya bagi anak-anaknya, dan kembali ke sarang hanya beberapa kali sehari untuk diberi makan. Kelinci bertahan hidup dari pemangsaan dengan cara menggali pada beberapa spesies melompat dengan gerakan zigzag, dan, jika tertangkap, memberikan tendangan kuat dengan kaki belakangnya. Giginya yang kuat memungkinkan mereka menggigit untuk menghindari perlawanan. Habitat kelinci meliputi padang rumput, hutan, padang rumput, gurun, dan lahan basah. Meskipun beberapa kelinci hidup menyendiri, kelinci lainnya hidup berkelompok, dan kelinci Eropa hidup di liang, atau lubang kelinci. Kelinci telah menjadi sumber masalah lingkungan ketika diperkenalkan ke alam liar oleh manusia. Akibat selera makan dan kecepatan berkembang biak mereka, pemusnahan kelinci liar dapat menjadi masalah bagi pertanian. Pembasmian liang kelinci, penghalang pagar penembakan, jerat, dan pemangsa telah digunakan untuk mengendalikan populasi kelinci, tetapi tindakan yang paling efektif adalah penyakit seperti myxomatosis dan kalisivirus. Di beberapa daerah, kelinci liar diburu untuk diambil dagingnya, yang merupakan sumber protein berkualitas tinggi tanpa lemak. Daging kelinci relatif tidak populer di tempat lain di Asia Pasifik. Secara umum, kelinci terbagi menjadi 2 jenis.
Pertama, kelinci liar. Kedua, kelinci peliharaan. Yang termasuk dalam kategori kelinci liar adalah terwelu, lepus curpaems dan kelinci liar Oryctolagus cuniculus. Menurut rasnya, kelinci terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya Angora, Lion, American Tintia, Dutch, English Spot, Himalayan, dan lain-lain. Khusus Lion sebenarnya adalah hasil dari persilangan luar antara Angora dengan ras lainnya. Namun di kalangan peternak kelinci hias, hasil persilangan itu disebut sebagai Lion atau Angora jadi-jadian. Di Indonesia hanya terdapat satu jenis kelinci, yakni kelinci Sumatera, Nesolagus netseherisselgel, merupakan satu-satunya ras kelinci yang asli Indonesia. Habitatnya adalah hutan di pegunungan Pulau Sumatera. Panjang badannya mencapai 40 cm. Warna bulunya kelabu coklat kekuningan. Adapun kelinci Jawa Lepus nigricollis sebenarnya termasuk ke dalam jenis terwelu. Terwelu Jawa diperkirakan masih ada di hutan-hutan sekitar wilayah Jawa Barat. Warna bulunya coklat perunggu kehitaman. Ekornya berwarna jingga dengan ujungnya yang hitam. Berat kelinci Jawa dewasa bisa mencapai 4 kg. Berikut berupa data biologis kelinci umum. Masa hidup, 5-10 tahun. Masa produksi, 1-3 tahun. Masa kehamilan, 28-35 hari, rata-rata 29-31 hari. Masa penyapihan, 6-8 minggu. Umur dewasa, 4-10 bulan. Umur dikawinkan, 6-12 bulan. Masa perkawinan setelah beranak calving interval, 1 minggu setelah anak disapih. Siklus kelamin, poliestrus dalam setahun bisa 5 kali bunting. Siklus berahi, sekitar 2 minggu. Periode estrus, 11-15 hari. Ovulasi, terjadi pada hari kawin, 9-13 jam kemudian. Fertilitas, 1-2 jam sesudah kawin. Jumlah kelahiran, 4-10 ekor, rata-rata 6-8. Volume darah, 40 ml per kilogram berat badan. Bobot dewasa, sangat bervariasi, tergantung pada ras, jenis kelamin, dan faktor pemeliharaan. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.